Atau kita gabung dengan orang sholat sendirian tersebut jadi makmum, hukumnya makruh. Nah, walaupun rakaatnya beda, tidak ada masalah. Tetapi kalau makmum keluar dari jamaah karena imamnya berhadas, kemudian dia gabung dengan imam yang lain, itu nggak ada masalah. Ini harus praktek. Boleh. Apri, maju ke depan, antum udah tunggu jamaah, udah azan di masjid, udah iqamah, udah qobliyah, sholat hajat, sholat tobat, sholat istighfar, sholat istikharah, nggak datang-datang makmum. Antum sholat sendirian. Oke, sholat sendirian. Hah? Apa? Berhadas. Berhadas? Berhadas duduk sono. Siapa cerita berhadas? Saya ulang lagi. Si Apri Fadil sudah azan di masjid, sudah iqamah, tunggu imam makmum nggak datang-datang. Sholat qobliyah sudah, lepas sholat taubat, sholat hajat. Akhirnya dah nggak ada lagi imam, nggak ada lagi makmum, antum sholat sendirian. Nah, sholat zuhur nih ya. Ya sholat. Terus. Nah, ini Apri dari rakaat pertama ya. Kemudian datang Angga numpang sholat situ. Angga nggak tahu nih orang sholat apa. Ya sudahlah, mungkin udah lama ya tadi, mungkin kini udah sholat ba'diyah. Antum sholat sendiri juga? Angga? Sholat sendiri enggak, jangan ke jamaah. Nah, Apri tunggu dulu. Angga berdiri masih. Nah, Apri karena tahu Angga ada ikut di belakang. Nah, antum kan kayak ini orang nggak tahu saya sedang sholat wajib. Antum udah nunggu tadi. Oh pas ada orang satu lagi. Bisa antum suruh dia jadi makmum? Enggak. Bisa nggak? Nggak bisa. Solusinya bagaimana kalau pengen jamaah? Hah? Berhadas? Batal. Mana batal? Ikut di pertengahan sholat. Antum coba jadikan Angga imam. Jangan batalin sholat. Nggak boleh batalin sholat. Nah, oke. Angga lanjut sholat. Angga rakaat ke berapa? Apri rakaat ke berapa? Nah, lanjut sholat. Angga bisa kan udah jadi imam tuh. Iya, lanjut pimpin sholatnya. Nah, kira-kira Angga ikut aturan siapa? Aturan imam atau makmum? Hah? Aturan siapa yang diikuti? Imam, lanjut. Ya ikut. Iya. Nah, anggap Angga duduk rakaat tasawuf awal. Langsung duduk tasawuf awal. Apri tasawuf apa itu? Tasawuf awal juga, tapi rakaat ke 3. Angga naik rakaat keempat, ketiga. Apri rakaat ke berapa? 4. Lanjutkan satu rakaat, langsung aja ke bawah. Rakaat ketiga. Ya.
Ini rakaat ketiga enggak? Antum mau salat zuhur berapa rakaat? Duduk santai. Nah, apri padil ada dua kondisi yang boleh dilakukan. Satu, mufaraqah, salam duluan. Yang kedua, tasawuf terus sampai imamnya tasawuf. Anggap dah selesai. Dan duduk enggak, tasawuf akhir. Tipe orang mufaraqah enggak sabaran ibadah. Khair, itu disebut dengan apri padil yanwiya iktidaan bi imamin asna'a sholati. Boleh bagi munfaridin apri padil ayanwiya bahwa dia berniat iktidaan mengikut dengan imam angga asna'a sholati di pertengahan solatnya, walaupun berbeda rakaat keduanya. Angga rakaat satu, apri rakaat kedua. Cara penyelesaiannya adalah imam ikut gerakan masing-masing, makmum bertoleransi dengan tasahudnya dan sebagainya. Ketika imam belum selesai, makmum sudah selesai, maka dia ada dua pilihan. Satu, mufaraqah salam lebih awal. Dua, menunggu imam dan salam bersama. Wa hadza afdal. Sudah? Apa hukumnya hal yang seperti tadi? Makruh. Tapi boleh. Tidak makruh bagi makmum yang keluar dari jamaah karena imamnya berhadas. Maka tidak dimakruh bagi imam tersebut masuk dalam jamaah lain. Nah, ini ada bab nanti dalam bab salat jamaah nama istikhlaf, yaitu melantik imam pengganti di dalam solat. Nah, kita nggak bahas dulu, nanti akan ada pembahasannya. Jadi bagi makmum yang imamnya solat batal, maka akan ada dua pilihan. Satu adalah imam dilantik oleh imam baru, dilantik oleh imam. Nah, misalnya batal solat, kita bilang, mohon maaf, saya batal solat, tolong fatur maju ke depan. Majulah fatur ke depan, tong kancing ngemit sama dia. Saya jadi imam. Itu imam dilantik oleh imam. Nah, bagi jamaah yang lain langsung ikut dengan imam tersebut. Langsung ikut dengan imam itu tanpa perlu mengulangi niat. Dan ini hukumnya tidak makruh. Kenapa? Karena dia awalnya berjamaah tapi keluar dari jamaah karena imamnya berhadas. Boleh juga imamnya dilantik dari luar. Ada orang yang belum sholat, coba sini, kamu jadi imam, saya batal. Itu imam dari luar. Boleh juga. Hal ini boleh dilakukan kalau imamnya kalau rakaatnya genap. Rakaat ganjil nggak boleh. Rakaat genap boleh. Misalnya menggantikan di rakaat 3-4, 3 rakaat 1, rakaat 3, itu boleh. Paham rakaat genap? Kalau kita gantikan orang di rakaat 3, kita 3, dia 3, kita 1, dia 4, kita 2, karena genap itu boleh, imam dari luar. Tapi kalau dia di rakaat kedua nggak boleh. Kalau kita menggantikan memimpin di rakaat kedua salat jamaah nggak boleh. Kita 1 rakaat, dia 2, kita 2, dia 3, itu nggak boleh. Kalau imam dari luar. Tapi kalau imam dari jamaah itu sendiri, itu nggak ada masalah. Apakah rakaatnya genap atau rakaatnya ganjil? Misalnya yang dilantik jadi imam itu adalah si masbuk. Yang dilantik jadi imam si masbuk. Masbuk 1 rakaat. Batal salat di rakaat ketiga. Yang dilantik imam si masbuk. Bisa dipahami? Salat batal di rakaat ketiga,
kemudian dia lantik masbuk 1 rakaat. Ketika dia maju ke depan, dia rakaat keberapa? Kedua. Sementara sholat rakaat ketiga. Kemudian si imam ini beda rumusnya. Dia akan ikuti aturan sholat makmum, bukan aturan sholat dia. Ini kalau dalam bab sholat jamaah. Tapi kalau model tadi, imam ikut aturan sendiri karena dia gabung belakangan. Kalau sekira Angga ikut aturan Apri Padil, siapa yang tahu? Kita nggak tahu dia. Maka Apri lah yang harus ikut imam. Maka hukumnya jadi makruh. Kenapa makruh? Aturan tasahud nggak tasahud dia. Nah, ada pula dalam sejarah makmum lebih duluan selesai sholatnya pada imam. Jadi Angga adalah imam masbuk. Nah, imam tapi masbuk. Khair. Tunggu azan. Wa idza tada fil asna'i lazimahu muwafaqatul imam. Lihat bahasanya, wa idza tada fil asna, apabila mengikut ia seseorang di pertengahan salat, wajib akannya oleh menyamai imam. Apri Padil tadi. Wajib akannya apri oleh menyamai imam. Titik. Seseorang di pertengahan solat, lazimahu niscaya wajib akannya seseorang muwafaqatul imam, menyamakan gerakan dengan imam. Thumma in faragha awalan kamasbukin, kemudian jika selesai ia si makmum pertama sekali, maka dia seperti masbuk. Maka dianya makmum seperti masbuk, yaitu menambah kekurangan rakaat. Wa illa jika tidak imamnya yang selesai lebih awal, tapi dia yang selesai lebih awal, fantizaru afdal, maka menunggunya makmum, maf'ulnya dibuang, akan imamnya itu lebih baik. Seperti kondisi tadi, berarti makmum lebih selesai lebih awal, maka apri lebih baik menunggu di tasawuf akhirnya. Nah, tapi kalau sekiranya imam yang selesai lebih awal, maka apri Padil posisinya sama dengan masbuk, yaitu menambah kekurangan rakaat. Bagaimana kondisinya imam lebih selesai lebih awal? Di dalam dicontohkan ketika seseorang sholat lebih awal, kemudian setelah 1 rakaat baru nampak ada seorang sholat juga, dia gabung. Sementara orang ini sudah rakaat ketiga, dia baru rakaat kedua. Nah, ini rakaat ketiga, ini rakaat kedua. Tentu nggak sama gerakannya. Ini dah pas tasahud, ini belum. Ikut saja itu imam. Walaupun bukan waktu tasahud dia mesti ikut. Nah, ketika imam genap rakaat 4 rakaat, maka dia tambah sisa rakaatnya. Dia sama dengan masbuk. Atau contoh yang lain, dia sholat 1 rakaat lebih awal, kemudian setelah itu datang orang lain, Angga tadi, dia sholat cuma 2 rakaat karena qasar, karena dia musafir. Dia gabung, kemudian imamnya rakaat pertama, aprinya rakaat kedua.
Imam rakaat kedua, April rakaat ketiga. Angga salam karena qasar, April nambah 1 rakaat seperti masbuk. Jadi April Fadil dia tidak akan ikuti aturan solatnya. Sudah rakaat harus tasawuf, nggak boleh tasawuf, harus ikut berdiri dengan imam. Khair. Titik. Nah, hal seperti ini mungkin bisa dikerjakan oleh misalnya ini yang masbuk didenda. Nah, sama lagi kami di Bogor, masbuk didenda. Kemudian dia salat 1 rakaat duluan. Salat subuh misalnya, salat Jumat itu kan panjang rakaatnya. Dia salat sendirian salat subuh dulu. Dia dah terlambat nih. Imam sudah baca Al-Insan. Dia datang. Kalau ketahuan masbuk nanti kena denda. Ini dia salat subuh 1 rakaat. Allahu Akbar. Pada rakaat kedua dia meraspak ke saf. Saya jadi makmum. Imam kunut, dia kunut, imam salam, dia salam, dia ada masbuk? Tidak ada masbuk. Nah, apa hukumnya? Makruh. Nah, makruh hukumnya. Wa tajuzul mubarakatu bila udhrin, boleh hukumnya mufarakah tanpa udhur serta makruh. Boleh mufarakah tanpa alasan serta makruh. Kalau makruh, fatafutu fadilatul jamaah, hilanglah fadilah berjamaah. Wal mufaraqu bi udhrin, mufaraqah dengan udhur seperti murakhisin tarka jamaatin, seperti yang memberikan keringanan, sesuatu yang meringankan akan meninggalkan jamaah, itu disebut dengan mufaraqah udhur. Apa saja yang boleh susah meninggalkan jamaah? Sakit. Awalnya diusahakan dia salat berjamaah, pas salat jamaah ayatnya panjang atau ayatnya sederhana, cuma sakitnya kambuh, hampir dia mual-mual. Ini kalau dilanjutkan salat bakalan muntah, asam uratnya menjadi gemetaran berdiri dia, keluar keringat dingin. Nah, saat itu mufaraqah dengan imam, mufaraqah dengan imam dalam hati, kemudian dia lanjutkan salat sendiri dan salam, lepas itu dia zikir dan tidur. Itu contoh murakhis yang memberikan keringanan hukum meninggalkan jamaah. Nah, begitu juga salat jamaah di bandara. Imam, Masya Allah, imam tempatan, tim kebersihan bandara, salatnya panjang sekali. Panggilan terakhir penerbangan pesawat Boeing 737 tujuan Makassar. Nah, akhirnya mufaraqah sajalah daripada tiket hangus. Nah, itu salah satu uzur, tertinggal rombongan. Dan itu salah satu menyebabkan jamaah uzur tertinggal rombongan. Dan contoh yang lain adalah tarkihi sunnatan maksudatan, meninggalkannya imam akan sunnah inti, sunnah maksudah, artinya sunnah ab'ad, seperti tasawuf awal, seperti kunut, seperti surah, dan seperti memanjangkannya imam. Memanjangkannya imam maksudnya solat terlalu lama solatnya. Wabil ma'mumi dha'fun, sementara di makmum ada kelemahan, ada ketidaksanggupan, atau sulun, ada kesibukan. Nah, ada kesibukan, la tafutu fadilatuha. Nah, tidak, niscaya tidak hilanglah fadilahnya jamaah, atau itu tidak hilanglah fadilahnya jamaah. Nggak tahu itu irab untuk apa? Udah panjang lebar ya tadi. Wal mufaraqatu bi udhrin wa tarki sunnah sudah kunut talim. Apa irabnya? La tafutu. Jawab dari
daripada mufaraqah. Wal mufaraqu bi'udhin la tafutu fadilatuha. Mufaraqah dengan sebab uzur itu la tufawitu, boleh juga la tufawitu fadilataha, niscaya tidak menghilangkan ia mufaraqah dengan sebab uzur akan fadilahnya jamaah. Nah, di tengah-tengah itu semuanya contoh dari mufaraqah bi uzri. Waqad tajibul mufaraqatu, kadang-kadang wajib mufaraqah, kadang-kadang wajib hukumnya mufaraqah. Contoh, ka'an arada mubtilun li salati imamih, seperti buat terjadi perkara yang membatalkan bagi solat imamnya. Waqad alimahu, dan sungguh mengetahui ia seseorang akannya perkara yang membatalkan. Fayalzamuhu niyatuha fauran, maka wajib akannya seseorang oleh meniatkannya mufaraqah fauran, segera. Wajib meniatkannya mufaraqah segera. Wa illa, jika tidak, kalau enggak ada niat mufaraqah, padahal kita tahu imam batal, batulat, niscaya batal ia solat. Nah, ini sama kondisi kami dulu ketika mondok di Batam. Imamnya sujud dengan kepala, dia pakai peci lunak, sujudnya sini nih, ini dia sujud, enggak pernah pakai dahi. Maka kami jamaah cuman Al-Fatihah, takbiratul ihram, Al-Fatihah rakaat pertama, rukuk, i'tidal, sujud, pas sujud mufaraqah. Nah, itu tiap hari solat begitu. Akhirnya bosan, buat surat kaleng, masuk kata infak Jumat. Nah, lepas tu baru dia sadar. Nah, lepas tu baru berubah solatnya. Dan itu sudah berlarut-larut beberapa tahun sebelum kami datang ke Bogor 2004. Berlarut-larut. Ada ide, pas waktu itu satu surat dari kawan dari Jakarta, satu surat dari saya, satu surat saya Yasir, jadi 3 surat ditimah hari yang sama. Nah, pas waktu itu santri sedang khurut. Nah, itu gunanya cari santri yang sedang khurut. Ngakulah kami jamaah dari Bengkong, kami jamaah dari mana. Nah, kritik pada imam, solatnya batal, hadisnya umirtu an asjuda ala sabati azam. Bahas buka-buka kota infak, temu 3 surat, isinya sama. Enggak bisa deh. Daripada besok 7 surat, Jumat depan 7 surat, kok enggak juga besok 10 surat. Nah, kapok situ. Akhirnya dia menyadari di sana baru jamaahnya nyaman. Nah, itu problem. Nah, ketika tahu kita imam kita batal, kita wajib mufaraqah langsung. Kalau tidak, batal solat. Walaupun dia tidak mengikuti akannya imam. Walaupun dia tidak mengikuti imam. Imam ruku', dia enggak ruku'. Imam i'tidal, dia enggak i'tidal. Imam belum sujud, dia sujud. Kalau enggak ada niat mufaraqah, batal. Niatnya itu penting. Ittifaqan, sepakat ulama. Sebagaimana dalam kitab Majmu'. Titik. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jumu'atin, didapatkan jamaah pada selain Jumat. Didapatkan jamaah pada selain Jumat. Apa maksud didapatkan jamaah? Artinya fadilatuha, didapatkan fadilahnya jamaah lil musalli, bagi orang solat, malam yaslam, yusallim imamun, selama belum salam oleh imam. Selama belum salam oleh imam. Maksud sebelum salam oleh imam, malam yantik bimim alaikum fit taslimatil ula, selama dia belum menuturkan mim alaikum pada salam pertama, itu dianggap belum salam.
Jadi keterangan yang paling detail tentang mafhum kitab itu Fathul Mu'in. Selama belum salam oleh imam, yaitu keterangan kayak dah lengkap, tapi kita belum bisa menilai mana yang dianggap belum salam. Asa sudah salam belum? Belum. Nah, yang dikatakan sudah salam adalah sudah mengucapkan kalimat kum, assalamu alaikum. Tapi kalau masih assalam, itu juga salah satu mungkin fadilah. Imam yang baca-baca panjang bisa jamaah dapat fadilah. Assalam, dia takbir, Allahu Akbar, bar, assalamu alaikum. Itu mungkin fadilahnya satu ada. Kalau imam salamnya terlalu panjang. Selagi belum baca alaikum, kalau ada orang takbir berjamaah dengan imam tersebut, sudah dianggap dapat fadilah berjamaah. Wa illam yaq'ad ma'ahu, wa illam yaq'ud ma'ahu. Kok ada yaqudu, selama dia belum duduk bersamanya imam, walaupun dia tidak duduk bersamanya imam. Bagaimana bentuk kejadian tidak duduk bersama imam? Bi an sallama akibat taharrumihi, dengan bahwa salam ia imam setelah takbiratul ihramnya seseorang. Dia selesai takbiratul ihram, imamnya salam. Ini fikih yang belum sampai sebagian kepada kaum-kaum kita tahfiz. Imam sudah salam, diusahakan juga duduk. Diusahakan juga, enggak perlu duduk, takbir saja, Allahu Akbar, imam assalamualaikum, jangan duduk. Kalau duduk batal sholat. Jadi tunggu berdiri. Jadi dia enggak sempat duduk bersama imam. Kenapa dia dapat fadilah berjamaah? Itu ta'lil kepada tudraku liidrakihi ruknan, karena mendapatinya seseorang akan satu rukun bersamanya imam, yakni takbiratul ihram. Apa penafsiran didapatkan fadilah jamaah? Fayahsulu lahu jami'u thawabiha wa fadliha, hasil baginya seseorang tersebut oleh seluruh pahalanya jamaah dan fadilahnya jamaah. Lakinnahu, akan tetapinya pahala dan fadilah duna, di bawah kualitas fadliman adrakaha kullaha, fadilah orang-orang yang mendapati ia akannya fadilah seluruhnya. Maaf, fadilah orang-orang mendapati ia akannya jamaah seluruhnya jamaah. Tetap pahalanya 27, walaupun hanya sempat takbiratul ihram, tapi 27-nya tidak sama dengan 27 orang yang dapat jamaah dari awal. Nah, 27 juga ekor, 27 ekor juga kambingnya. Yang ini 27 ekor kambing mandala. Yang ini 27 ekor kambing yang kita sembelih kemarin. Hah? Kan etawa. Yang ini 27 ekor kambing kampung yang tacido. Nah, kemudian tidak berbulu, seluruh penuh dengan kurat. Nah, ada telinganya enggak ada yang cacingan, ada yang bisulan. Nah, ada yang buta, ada yang ingusan. Ini 27 juga ekor kambingnya. Sama-sama 27. Nah, itu kira-kira perbandingannya. Bukan berarti yang dapat salat berjamaah 27, yang salam ini dapat 3 misalnya. Yang tengah dapat 5, ini dapat 7, bukan begitu. 27 juga fadilahnya, cuman beda kualitas. Nah, kan ada penduduk-penduduk Jannatul Naim, sama dia di komplek Jannatul Naim, kompleknya sama tapi dua surganya beda.
Nah, tipe ruangnya beda, sama-sama tinggal di hotel. Nah, hotel yang sama, tapi yang ini hotel ruangan yang bagus. Sama-sama makan di Lamun Ombak. Yang satu hidangan ambil sendiri-sendiri, satu ampera namanya, yang satu dihidang, yang satu di ruang VIP. Di mana makan? Kamu nambah. Pesan aja situ. Pak, satu Pak makan, langsung ampera. Ramas, maaf, Ramas. Yang satu lagi hidang semuanya. Yang satu lagi VIP sana, semua yang terhidang dihabisi. Sama tempatnya, kualitasnya beda. Itu kira-kira perbandingannya. Wa man adraka juz'an min awwaliha thumma faraqa bi udhin aw kharaja al-imamu min hadisin hasalallahu fadlul jamaah. Siapa saja yang mendapatkan ia juz'an, bahagian dari awalnya jamaah. Siapa saja mendapatkan ia bahagian dari awalnya jamaah. Mana awal jamaah? Takbiratul ihram rakaat pertama bersama imam. Summa faraqa, kemudian dia melakukan mufaraqah bi uzrin dengan sebab udzur, atau keluar imamnya dengan sebab berhadas. Itu hasil baginya seseorang fadilah jamaah secara total, secara sempurna, nggak ada kurangnya. Bukan kambing kampung, 27 kambing sempurna. Kenapa? Karena tidak jamaahnya dia itu bukan keinginannya, bukan kekurangan dari dia, tapi karena faktor luar, uzur, atau imamnya batal. Yang baru kita bahas tentang, yang barusan dibahas tentang selain Jumat, fi ghairi jumu'atin. Bagaimana dengan Jumat? Amal Jumu'atu fala tudraku illa bi rak'atin. Adapun salat Jumat maka tidak bisa, itu niscaya maka tidak bisa didapatkan ia Jumat kecuali minimal 1 rakaat. Kecuali 1 rakaat, kama yati, sebagaimana akan ada penjelasannya nanti dalam bab salat Jumat. Nah, kalau salat Jumat masbuk 1 rakaat boleh, minimal dapat rakaat kedua bersama imam. Ketika imam salam, kita akan tambah 1 rakaat. Wa yusannu li jam'in hadaru wal imamu qad farawa min ar-ruku'il akhir ay yasbiru illa ay yusallima thumma yuhrimu malam yadikil waktu. Disunahkan bagi sekelompok orang, bukan 1 orang, disunahkan bagi sekelompok orang hadaru, yang mereka sudah hadir di masjid, wal imamu, padahal imam qad faragha, sungguh telah selesai ya imam. Dari mana selesainya? Minar ruku'il akhiri, dari rukuk terakhir. Apa yang disunahkan? Naib fa'il ayasbiru, bahwa mereka bersabar hingga bahwa salam ya imam. Kemudian mereka takbiratul ihram selama tidak sempit waktu. Nah, kita mampir di masjid, 1 mobil adalah 5 orang, ada 7 orang. Kita jangan langsung buru-buru bergabung. Kita perhatikan dulu gerak-gerik daripada imam. Kalau sekiranya imam ini sudah di rakaat terakhir dan sudah lewat ruku, i'tidal, sujud pertama, sujud kedua atau tasawuf akhir, disunahkan jamaah bersabar dulu. Jangan bergabung dan jangan pula langsung buat jamaah baru. Kalau langsung dibuat jamaah baru, kita masuk dalam khilafiyah. Ulama mengatakan tidak boleh 2 jamaah dalam 1 masjid. Kita sabar dulu. Nah, selesai sabar, mereka salam, baru kita buat jamaah baru. Setelah mereka salam, kita buat jamaah baru, lalu mereka menghujat juga, biarin saja. Nah, suruh lagi dia belajar.
seperti di masjid kampung mana? Purba Baru. Nah, suruhlah jadi ke Purba. Kenapa itu? Enggak menghargai orang setempat. Datang-datang numpang masjid orang lain, selesai sholat Jumat enggak zikir dulu, langsung sholat. Kami kan jamaah takdim. Salah satu jamaah takdim kan harus mualat. Masa kami zikir dulu? Itu yang pernah terjadi. Kalau udah kita ikut aturan lalu mereka menghujat juga, biarin. Nah, enggak ada masalah. Tapi kalau kita masuk ke dalam masjid, imamnya masih tasawuf akhir, kita soft, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sadar, imam sedang tasawuf, ini apa salah kami? Apakah mereka tidak satu aliran sehingga nggak mau gabung jamaah? Nanti akan timbul suudzon. Maka biarkan imamnya salam, selesai salam kita buat jamaah baru. Jangan kita juga bergabung. Kalau bergabung berarti kita hanya dapat di ujung sholat. Kalau bikin jamaah baru langsung, sementara imam belum salam, kita masuk khilafiyah mengatakan tidak boleh jamaah dua dalam satu masjid, supaya terbebas semuanya dan tidak menimbulkan suudzon. Biarkan mereka salam, summa yuhrimu, kemudian mereka takbiratul ihram selama tidak sempit waktu. Tapi kalau waktu sudah mau habis, gabung saja. Wa kadza liman subiqa bi ba'di shalat. Begitu juga dianjurkan bagi orang. Kalau bagi orang ini satu orang dia nih sendiri yang sudah didahului dengan sebahagian salat. Begitu juga bagi orang yang didahului dengan sebagian salat. Tertinggal dia satu rakaat. Dia masuk masjid, imam sudah selesai satu rakaat. Waraja jama'atan, dan dia berharap adanya jamaah yudriku ma'ahum al-kulla, yang akan mendapati ia seseorang bersama mereka jamaah kedua akan seluruh solat. Nah, kita lihat tadi di tempat wudhu masih banyak orang-orang berwudhu. Saya rasa akan ada jamaah baru nantinya. Kita yang sudah masuk masjid, yang sudah ketinggalan, lebih baik kita bersabar bergabung dengan jamaah yang baru tersebut. Nah, kalau kejadian ini di daerah lain, saya merasa yakin akan dapat jamaah baru. Bahkan ada di masjid di pasar di Bogor situ, itu jamaahnya sampai 3-4 kali. Nah, bahkan ada kawan kami ngimamin sholat di sana, suaranya terlalu kecil. Apa sholat ditegur oleh jamaah, besarin sedikit suaranya, kami mau ikut di belakang. Tapi kalau di Padang saya lihat, nah kalau dah selesai jamaah inti, jarang-jarang ditemukan ada orang kesadaran dengan kawan-kawan yang tidak dikenal untuk melakukan jamaah. Kalau kawan dikenal mungkin bisa, tapi yang kawan yang nggak kenal ngajak jamaah itu nggak pernah ketemu belum, atau kita jarang keluar. Nah, kayak budayanya belum ada. Tapi di tempat-tempat lain saya lihat budaya itu sudah ada. Dia biarin aja berdiri. Udah Pak, ayo jemaah. Nah, tempat kita nggak ada budaya. Mengajak berjamaah dengan orang nggak dikenal tuh nggak ada budaya. Dia cari masing-masing sendiri. Namun berkata oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, inna mahalahu ma lam yafut bintidharihim fadilata awalil waqti. Nah, memang demikian. Kalau kita sendirian pergi ke masjid, di masjid jamaah sudah berjalan, di belakang akan ada jamaah baru, apa anjurannya? Tunggu jamaah baru. Nah, kata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, sesungguhnya tempatnya hal tadi, tempatnya pembahasan di atas, selama tidak terlewatkan dengan menunggu mereka jamaah kedua oleh fadilah awal waktu. Nah, selama tidak terlewatkan dengan menunggu mereka jamaah kedua oleh fadilah awal waktu atau fadilah waktu ikhtiar.
Sawun fi dzalika raja wal yakin, bersamaan pada demikian itu hanya sebatas harapan dan yakin. Apakah kehadiran jamaah baru itu harapan atau kehadiran jamaah baru itu yakin? Yang jelas kalau kita tunggu, kita akan hilang fadilah awal waktu, mendingan gabung dengan jamaah yang ada. Kalau kita tunggu akan kehilangan waktu ikhtiar, mendingan kita gabung dengan jamaah yang ada. Wa afta ba'duhum, berfatwa sebagai mereka ulama, bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya law qasadaha falam yudrikha kutiba lahu ajruha, jikalau bermaksud ia seseorang akannya berjamaah, bermaksud ia seseorang akannya berjamaah, pergi dia ke masjid, bangun subuh-subuh, niat salat jamaah, falam yudrikha, lalu dia tidak mendapati akannya jamaah, niscaya ditulis baginya seseorang pahalanya jamaah, karena ada hadis dalam hal itu. Nah, siapa saja yang datang ke masjid, selama dia tidak menduga jamaah sudah selesai, ternyata jamaah sudah selesai, maka dia dapat fadilah jamaah. Tapi kalau dia datang masjid, perkiraan dia jamaah sudah selesai, lalu dia datang juga, ternyata memang sudah selesai, dia tidak dapat fadilah jamaah karena dia menduga sudah selesai. Nah, dugaan itu tidak bisa direkayasa. Nah, tidak bisa direkayasa. Subuh jam 5, dia datang setengah 6. Saya dah menduga jamaah belum selesai, saya datang juga. Nah, pasti dah selesai dah. Lain masjid tersebut ada jenazah misalnya, langsung iqamah. Iqamahnya nggak pakai mic lagi. Pas sana dah selesai jamaah. Kenapa cepat sekali? Ada orang mati tadi. Nah, dia baru dapat fadilah jamaah karena menganggap nggak selesai. Setengah 6 datang ke masjid mengira jamaah dah selesai, itu perkiraannya yang rusak. Nah, titik. Sampai situ ada pertanyaan yang nggak jelas redaksinya, teksnya atau mafhumnya. Silakan Ilian, Angga. Abu. Coba ulang ini ya. Kepada liman subiqah ba'da salati wa raja jama'atan yudrik ma'ahul kulli. Oke, wa kaza itu apa? Begitu juga, apa yang begitu juga? Menunggu, bersabar, menunggu. Ya, menunggu, bersabar, imam salam. Kan tu kaza tadi? Lihat lagi. Ayasbiru ila ay yusallima, sabar sampai imam salam. Kemudian takbiratul ihram, itu wakaza. Nah, begitu juga dianjurkan masuk ke masjid, bikin salat sunat dulu, biarkan jamaah yang ada itu salam. Bagi siapa? Liman subiqo bi ba'dis salat, bagi orang yang sudah didahului sebahagian salat. Apa maksud didahului? Tertinggal. Bagi orang yang didahului berarti tertinggal sebagian salat. Apa maksud sebagian? Hah? Sebagian rakaat. Dia masuk, imam rakaat kedua, udah didahului belum? Nah, sudah. Oke. Waroja jama'atan, dan dia berharap ada jamaah. Jamaah mana? Jamaah kedua. Waraja jama'atan, dan dia berharap akan jamaah yang lain, bukan jamaah pertama. Kalau jamaah pertama harus pakai alif lam. Warajal jamaah, ini jama'atan nakirah, berarti yang lain lagi. Dan berharap ya jamaah yang lain yang akan mendapati ia bersama mereka. Mereka mana?
jamaah lain. Apa yang didapatkan? Al-kulla, seluruhnya. Seluruh apa? Seluruh sholat. Nah, Angga mampir di Masjid Hakim, imam rakaat kedua, ketiga. Sementara waktu wuduk tadi banyak orang tempat wuduk. Nah, ini rombongan majlis ta'lim dari pesisir mau main Masjid Hakim, berfoto-foto. Nah, sedang wuduk tuh orangnya. Jadi kayaknya kita dengar informasi mereka akan kayaknya ya dengan jemaah yang ada, jumlah yang ada, mereka akan bikin jemaah baru. Ya, kita tunggulah jemaah baru. Kenapa? Kalau kita tunggu jemaah baru, kita dapat takbiratul ihram bersama imam. Kalau ikut jemaah yang ada, kita tidak dapat takbiratul ihram. Kita jadi masbuk. Khair. Kata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, kapan sunnah menunggu itu? Malam yafut bintidharihim fadilatu awalil waqti. Selama tidak terlewatkan gara-gara nunggu mereka fadilah awal waktu. Salam jamaah pertama, jamaah kedua hadir mimpin sholat, masih kategori awal waktu. Oke. Atau masih waktu ikhtiar. Tapi kalau sekiranya salam jamaah kedua, ini orang ini lama nih, makan dulu deh. Nah, makan dulu, kita makan dulu. Nah, lebih baik ingat sholat sedang makan daripada ingat sholat sedang makan sambil sholat. Nah, itu fatwa dia dapat. Ya memang sesuai begitu hadisnya. Nah, kita yang sudah dari tadi mendingan gabung dengan sholat pertama daripada gabung jamaah kedua tapi sudah di akhir waktu. Khair. Sudah jelas? Sudah? Belum juga? Yang mana belum? Antum tunjukkan kalimat yang mana yang belum. Selama tidak terlewatkan dengan menunggu mereka. Mereka mana? Jamaah baru. Apa yang tidak terlewatkan? Fadilah awal waktu. Fadilah awal waktu. Awal waktu itu kapan? Kira-kira nih azan jam 12.15. Kapan seseorang sholat zuhur dikatakan awal waktu? Selesai azan langsung sholat. Dia dulu kira-kira qobliyah dulu, nunggu jamaah dulu. Kalau iqamah jam 12.30 masih awal waktu? Hah? Masih awal waktu. Azan jam 12.15. Antum kira jadi awal waktu itu kalau sholat 2 rakaat langsung iqamah? Enggak, menunggu jamaah lebih unggul, lebih afdal lagi. Kasih jamaah kesempatan qobliyah 10 menit. Nah, sambil nunggu jamaah qobliyah 10 menit, ceramah dulu 7 menit. Kultum. Nah, itu masih awal waktu. Nah, ketika antum masuk ke dalam masjid tersebut, kemudian sholatnya jam 12.30. Nah, gabung sama mereka, itu dapat awal waktu. Sementara kalau nunggu jamaah kedua, nanti sholatnya jam 1. Nah, ini mendingan awal. Karena nunggu mereka, hilang fadilah awal waktu. Tapi kalau selesai jamaah kedua, disambung langsung. Selesai jamaah pertama, disambung langsung dengan jamaah kedua, berarti masih di awal. Mending nunggu. Tapi kalau nunggunya sampai jam 1 atau setengah 2, mendingan awal waktu. Itu maksudnya, selama tidak terlewatkan dengan sebab menunggu mereka, fadilah awal waktu atau waktu ikhtiar. Ya. Orang yang makmum yang sholat. Iya, makmum yang sholat. Makmum dia dapatkan jamaah ketika imam salam, ini itu dapat jamaah, dapat pahala jamaah. Iya. Dan itu kita derajat. Tapi kenapa dia dapat derajat? Kalau dia dapat
ada mendengarkan amin dan tidak mendengarkan qiraah. Tidak ada baca amin, tidak ada mendengarkan qiraah. Nah, ikut pembahasan kemarin, di mana unggulnya 27 sholat jamaah? Karena pertama dia memenuhi serun azan, memenuhi serun iqamah, memenuhi meluruskan shaf, membaca amin, mendengar qiraah, macam-macam. Itu 27. Abu Bakar komplain, orang ini enggak dengar apa-apa. Cuman takbiratul ihram langsung imam salam. Di mana pula dia dapat 27? Hadis tadi ini lebih gawat lagi nih pada itu. Dia pergi ke masjid, sampai di masjid sudah selesai orang bersalat jamaah. Dia menganggap belum dapat pahala jamaah enggak? Kenapa dia dapat 27? Kenapa enggak ini yang antum tanyakan? Kenapa yang sudah takbir itu antum tanyakan? Yang tidak takbir saja, yang datang ke masjid niat berjamaah, biasanya belum selesai nih. Tapi pos masjid tak tahulah kenapa cepat selesai. Mungkin imamnya ada yang ngebut mungkin, atau karena darurat, ada keperluan dan sebagainya. Akhirnya dia tidak dapat solat jamaah sama sekali. Kutibat lahu kutibat lahu ajruha. Kenapa? Li hadisin fihi, karena ada hadis niatul mu'min khairun malik. Itu rasan pahala itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jangan sampai taklil uraian para ulama kita kedepankan dari hadis Nabi. Yang kemarin itu kan taklil ulama itu. Kenapa sampai 27 dibongkar. Akhirnya ketemu fadilah salat jamaah 25. Ketemu fadilah salat jamaah 25, ada 27. Maka tepat sekali dengan uraian ulama yang kemarin. Karena 25 berarti salat zuhur dan asar. Apa yang enggak ada? Sima, qiraah dan amin. Apalah di 25. Lalu kalau orang tidak dapat ditulis oleh Allah, itu hukum, bukan hukum fikihnya, karena itu diberikan sebagai bonus atau sebagai tambahan, karena dia sudah mengikuti tapi tidak sempurna. Jadi ada hukum fikih yang bisa diakali, ada hukum fikih yang tauqifi. Itu termasuk tauqifi ya Bu. Nah, sudah ada nas hadisnya dan selesai. Nah, kelas. Ada teks lagi yang nggak mengerti? Ya. Kan seseorang yang sholat sendirian, kemudian datang seseorang lalu ia bermakmum kepadanya. Ya. Jadi jaraknya itu terkadang ada orang yang sholat di samping dan terkadang ada yang belakang. Jadi jaraknya itu terkadang jaraknya sholat samping itu ada satu dekat. Ya. Jadi cara bermakmumnya gimana? Ya kita jalan. Oh, Masya Allah. Antum mau mundur atau mau maju? Mau mundur. Jalan selangkah dua langkah. Coba ilah sini. Antum sholat duluan, nggak usah praktek ya, berdiri saja. Kiblat kiblat di mana ya? Kiblat ke sana. Nah, antum ada terdengar lihat itu di keramik dinding masjid itu ada jemaah datang. Nah, berdiri belakang Zahran. Sana. Belakang situ. Situ saja, ya, nggak apa belakang. Nampak nggak Zahran di keramik depan?
Bukan keramik lantai, keramik dinding depan. Antum pergi jemaah ke belakang situ. 1, 2. Kira-kira begitulah, yes. Ke samping, geser kiri. 1. Jangan begitu banyak-banyak. Karena di dalam fatwa ulama, apa itu langkah? Khair. Dikatakan langkah, ada 2 definisi langkah. Definisi yang pertama adalah satu langkah itu adalah memajukan satu kaki dan meletakkan kaki berikutnya setelahnya, apakah sejajar atau di depan atau di belakang. Ini sudah dua langkah. Ini pendapat yang kuat. 2 langkah adalah lupa lagi. Ya. 1 langkah adalah mengangkat satu kaki, kemudian meletakkan satu kaki berikutnya di sampingnya. Ini 1 langkah. Ada juga pendapat mengatakan 1 langkah itu mengangkat satu kaki. Ini 1 langkah. Dan mengangkat kaki berikutnya ada 2 langkah. Ini pendapat yang kuat. Jadi boleh berjalan di solat itu cuma 2 langkah. 3 langkah batal solat. Apa 2 langkah gini? 1, 2. 1, 2. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang lemah, 2 langkah itu yaitu 1 langkah itu adalah meletakkan satu kaki dan kaki setelahnya. Itu 1 langkah. Berarti kalau itu 1 langkah, berarti ini 2. 1, 2. Jadi lebih cepat sampainya. Kalau pendapat yang kuat tidak. Langkah itu mengangkat satu kaki. 1, 2. Batal. Nah, maka harus satu-satu. 1, 2. Subhanallah. 1, 2. Subhanallah. Itu pendapat yang kuat. Pendapat lemah. Pendapat lemah. 1 langkah adalah mengangkat satu kaki dan meletakkan kaki di sampingnya. Itu 1. 2. Itu lebih cepat. Nah, itu juga ke samping. Nah, maka ketika kita mau mundur ke belakang, kita gunakan kaki kiri karena menjauh dari kiblat. Tapi kalau kita maju ke depan, kita gunakan kaki kanan. Nah, kalau imam tadi di samping, antum geser. 1. Subhanallah. Nah, gak usah gini. Itu terlalu takut kali batalin sholat. Gini sudah. Jadi kalau maju ke shaf itu cukup sekali saja. Apa maksudnya? 2 kali langkah. 1. Diam. Selesai. Ini dilatih lama-lama dulu shaf kosong. Sudah tuh dia langkah pelan-pelan. Ini terlalu kaku dalam memahami hukum. Nah, bebas saja. Langkah panjang itu juga dianggap satu, asal jangan dianggap melompat. Nah, kalau sudah melompat itu membatalkan sholat walaupun jaraknya dekat. Ada lagi? Ya, Ismail. Tadi kan dikatakan kita batal sholat kita apabila kita meyakini imam kita ikuti itu sholatnya batal. Ya. Terus bagaimana kita pernah sholat bermakmum dengan satu imam, terus pernah kita itu sholatnya batal, jadi dia sujud dan ngomong kaki. Terus untuk sholat besoknya lagi dia itu juga, tapi ketika
kita ikut, dia sedang berdiri atau sedang duduk, belum nampak apa namanya batal sholatnya. Pengalaman yang kemarin batal sholatnya kalau dia sujud, maka batal, maka kita harus mengkorek atau. Kalau sesuatu itu nggak nampak, maka kita nggak bisa hukum batal. Perkara dikatakan bisa dia kayak gitu sholatnya, minimal 3 kali berturut-turut. Kita kiaskan kepada anjing mu'allam. Nah, hewan yang berburu yang katakan mu'allam itu apabila dia melakukan disuruh dia pergi, idza arsalta irtasalat, idza zajarta in zajarat, wala ta'kul bahasa Arabnya apa? Wala ta'kul. Dan dia tidak memakan hewan buruannya, dan berlaku hal ini 3 kali. Jadi kalau Ismail perhatikan dia sujud mengangkat kaki sholat zuhur, kemudian datang sholat asar, kebetulan dia sedang duduk tasawuf awal, kita takbir saja, takbir duduk. Pas rakaat ketiga dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, nampak di sujud itu baru angkat kaki, baru kita mufaraqah. Nanti datang lagi sholat maghrib, perhatikan lagi, habis nanti sholat isya baru kita nggak mau jamaah lagi. Atau boleh jamaah hanya di rakaat pertama saja. Kalau itu rakaat kedua tidak boleh berjamaah karena sholatnya tadi sudah batal. Nah, jadi 3 kali. Bagusnya berjamaah di tempat-tempat umum itu cari yang ke pojok-pojok, sehingga kita tidak tahu dia batal sholat atau tidak. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa tudraku fadilatu taharrumin ma'a imamin, didapati fadilah takbiratul ihram bersama imam. Hadis mengatakan orang salat 40 hari tempat tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Kapan dia anggap dapat takbiratul ihram? Wa tudraku fadilatul taharumin, dianggap dapat fadilah taharum bersama imam bihudurihi, dengan hadirnya artinya makmum akan takbiratul ihram. Ketika imam takbiratul ihram dia sudah hadir. Setelah imam takbiratul ihram wastighalim bihi, dan menyibukkan diri dengannya takbiratul ihram setelah takbiraturan imamnya dari tanpa ditunda-tunda. Itu caranya. Setelah imam takbiratul ihram kita langsung menyibukkan diri, apakah itu dengan lafaz niat, apakah itu dengan sedikit ada was-wasnya, sedikit dimaafin. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin. Allah. Nah itu dapat deh. Nah itu dianggap sudah dapat, karena dia langsung istighfar. Tapi kalau was-was yang berlebihan itu hilang fadilah takbiratul ihramnya. Fa illam yahdurhu, maka jika tidak hadir ia seorang akannya takbiratul ihram, enggak hadir, imam takbiratul ihram dia enggak ada di tempat, atau sudah hadir taroha tapi ditunda-tunda, senyum dulu ke kanan, senyum dulu ke kiri, raba parfum dulu, lipat dulu sorbannya, bentangkan, bahkan pakai baju dulu, pakai baju di soft, fatathu fadilatu, hilang akannya seseorang fadilahnya takbiratul ihram. Naam, betul begitu. Yughtafaru lahu waswasatun khafifatun, dimaafkan baginya seseorang akan was-was ringan. Was-was ringan dimaafkan. Wa idraku taharumil imam fadilatun mustaqillah, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu fadilah yang tersendiri, tidak masuk 27 itu nilai khas. Ma'murun biha, yang diperintahkan dengan fadilah. Kenapa punya fadilah tersendiri? Kaunihi safwatus shalah,
Karena sesungguhnya takbiratul ihram adalah inti sari solat, sofwa, inti sari dari sebuah solat. Kalau takbirnya sudah betul, berarti solatnya sudah dianggap betul. Tapi pengamaran takbiratul ihramnya belum, berarti solatnya belum ada apa-apanya. Melihat seseorang itu solatnya sudah memberi kesan atau belum, bagaimana dia membesarkan Allah. Yang kedua, li'anna mulazamahu arba'ina yauman, karena sesungguhnya melaziminya takbiratul ihram, melaziminya takbiratul ihram arba'ina yauman, selama 40 hari, yuktabulahu, dituliskan baginya seseorang bara'atu minan nar, selamat dari neraka, wa bara'atu minan nifaq, dan selamat dari munafik, sebagaimana dalam hadis. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, kila yahsulu fadilatut taharrum bi idraki ba'dil qiyam, hasil fadilah takbiratul ihram dengan mendapati sebagian berdiri, asalkan kita takbiratul ihram imamnya masih berdiri, kita dianggap dapat takbiratul ihram bersama imam. Titik. Wa yundabu tarkul isra wa in khawfa fautat taharrum, disunahkan meninggalkan terburu-buru, disunahkan meninggalkan bertergesa-gesa, walaupun khawatir ia seseorang akan kelewat takbiratul ihram. Ini kadang-kala pengamalan di tengah kawan-kawan kita, mereka mendapatkan bagaimana tertanamnya dalam prinsipnya dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam, akhirnya lari-lari ke sholat. Nah, supaya dapat rakaat pertama. Ini hukumnya makruh. Begitu juga jamaah menurut pendapat ashab, terburu-buru menghadiri salat walaupun lewat takbiratul ihram, maaf, walaupun lewat jamaah sekalipun. Kalau kita lari dapat jamaah, kalau kita enggak lari enggak dapat jamaah. Mana lebih baik? Meninggalkan isra tetap lebih baik, walaupun solat sendirian akhirnya, kecuali Jumat. Nah, Jumat tu enggak boleh santai-santai. Nah, imam sudah naik rakaat kedua, kita masih wuduknya ringkas, kemudian cepat-cepat masuk masjid, usahakan rukuk di rakaat kedua bersama imam. Antum pernah lihat orang masbuk salat Jumat? Ada? Siapa? Nah, melihat diri sendiri bagus. Nah, itu salah satu sifat tawadu. Fayajibu taqatahu, maka wajib ia seseorang, maka wajib ia isra. Fa'ilnya kepada isra, wajib ia isra taqatahu, semampunya seseorang. In roja, jika dia berharap mendapatkan takbiratul ihram sebelum salam imam. Nah, sebelum salam imam. Ya, cukup sampai situ. Disunahkan bagi imam. Khair, ada redaksi yang enggak ngerti? Sudah? Enggak? Idris? Irfan? Siapa? Yang mana yang belum? Di sini kok ada bau-bau busuk ya, asam kadang-kadang. Bau bantal. Mana Irfan? Yang
imam tadi. Hah? Ketika imam menunggu jemaah yang diantarkan dengan dia sendiri. Ya. Terus ada datang seseorang sholat sendiri. Imam tadi bermakmum dengan Bukan imam, orang tadi bermakmum dengan orang yang baru datang. yang baru datang. Ya. Kenapa bukan yang baru datang itu bermakmum dengan Kenapa yang bukan yang baru datang tuh? Karena yang baru datang tuh nggak mau berjemaah deh. Itu satu. Yang kedua, karena yang baru datang tuh menganggap sunat, karena ada lama. Nah ini kayaknya nggak ada jemaah nih, sisa makmum yang sholat yang dosanya banyak langsung tobat gitu. Jadi kenapa yang nggak baru datang tuh berjamaah? Ya karena faktor itu. Pertama nggak mau. Kalaulah dia mau berjamaah, udah aman itu. Maka si yang pertama sholat dia tinggal niat jadi imam. Nah sekarang kita yang duluan sholat, kita ada azan, kita ada iqomah, pergi ke masjid mau jamaah, sudah ditunggu nggak ada orang datang, akhirnya sholat sendiri. Nah ketika kita sholat sendiri, ada orang masuk sholat karena dia terlambat bangun, dia nggak mau berjamaah dengan kita. Mungkin karena faktor menganggap kita nggak sedang sholat, bukan sedang sholat yang sedang dia lakukan. Mungkin saja dia nggak mau jamaah. Kita yang pengen jamaah, boleh nggak gabung sama orang baru datang? Boleh? Hukumnya apa? Nah itu yang nggak boleh, merubah hukum jadi sunnah. Makruh hukumnya. Kok langsung merubah hukumnya? Makruh. Tapi kalau yang baru datang itu sholat sunnah ya. Yang baru datang sholat sunnah. Iya, imam itu nggak boleh. Nah, ini sudah dibahas kemarin dalam ahli. Nah, hukumnya apa? Orang sholat wajib berjamaah dan sholat sunnah dan sholat wajib, sholat tunai dan sholat qadha, sholat qadha dan sholat tunai, sholat zuhur dan asar dan maghrib. Hukumnya apa? Khilaf. Kita gabung. Pas kita salam dia salam. Kenapa gabung masa salam qabla subuh? Oh, qabla subuh. Kalau itu kita sholat subuh lagi. Buat lagi sholat subuh berdua. Esok janjian sholat subuh berjamaah, baca taklim, musyawarah harian apa sih? Nah, subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika, alhamdulillah.